sekarang usaha ini kami mau letak di bawah yayasan atau di bawah koperasi atau di bawah pesantren. Kami tidak tahu bahwa koordinasi ke siapa. Apakah kami di bawah yayasan langsung atau di bawah pesantren karena pesantren adalah pasar utama, atau di bawah koperasi karena koperasi sudah ada juga payung hukumnya. Tapi amat sangat disayangkan legalitasnya koperasi ini perlu ada anggaran perubahannya karena banyak ada yang meninggal pengurus yang tertulis di anunya, di apanya, di pengurusnya ada yang meninggal, belum diganti kepengurusannya, ketuanya, sekretarisnya meninggal, bendaharanya meninggal, sekretarisnya masih ada semua, tapi ada yang meninggal lah pokoknya, dan lama terjadi perubahan kepengurusan. Tapi legalitas koperasi belum di update, minta petunjuk dari Balatkop atau dari manalah yang paling berkompeten tentang di mana bagusnya usaha nugget ini berpayung, ke pesantren ki atau ke koperasi ki atau ke yayasan ki. Terima kasih Pak Bahrul, mohon maaf lari jauh dari materi ini. Ya, makasih Pak pertanyaannya. Saya respon singkat saja. Kalau bicara badan hukum atau badan usaha, kalau yang berbadan hukum itu kan 3 ya, yayasan, kemudian koperasi, kemudian PT. Tapi kalau bicara yayasan ini dia sifatnya non-profit biasanya. Kalau kita bicara yayasan ya. Jadi kalau saran saya memang yang paling tepat itu adalah koperasi. Karena koperasi memang dia itu badan hukum yang memang itu untuk bisnis, sama dengan PT ya. Jadi kalau saran saya itu dia di bawah koperasi. Nah, koperasi nanti ini yang bisa nanti berurusan untuk pengurusan legalitasnya atau izin-izin yang lain ya. Itu bisa pakai itu Pak, bisa pakai koperasi. Bisa juga begini, kalau misalnya koperasinya bermasalah, yayasan sebenarnya itu bisa juga membuat unit bisnis, tapi dia terpisah dengan yayasan. Jadi misalnya dia menjadi kelompok usaha, kelompok atau unit bisnis pesantren pun itu bisa, tapi di bawah yayasan. Itu tetap bisa. Produktif. Ya itu bisa. Tapi dibuatkan legalitasnya. Tapi kalau dia hanya kelompok kan berarti dia bukan badan hukum ya. Dia hanya kan ada yang badan usaha dia non badan hukum. Badan usaha non badan hukum itu ya kalau dia masih usaha dagang, CV juga itu dia bukan badan usaha badan hukum. Yang berbadan hukum itu hanya 3, yayasan, PT atau koperasi. Kalau saran saya sih koperasinya saja Pak yang dijalankan, karena sudah, apalagi kalau sudah ada badan hukumnya ya, itu saja. Kalau saran saya tinggal mau diarahkan barangkali Pak ke mana kami pergi untuk menghidupkan ini legalitas koperasi yang sudah pengurusnya sudah ada yang meninggal Pak. Oh iya, siap. Itu kan perubahan akta saja itu Pak. Perubahan akta, kemudian diurus ke Kemenkumham. Karena sekarang badan hukum koperasi pun itu harus langsung ke Kemenkumham juga. Ini pengurusannya ya. Jadi kemana kami ini Pak awalnya? Bermulai dari kemana nanti dulu Pak? Kita komunikasi setelah ini. Nanti kita siap. Terima kasih banyak Pak Bahrul. Kapan, kalau perlu kapan kita adakan sosialisasi ini lagi untuk aktifkan itu koperasi tadi. Lebih bagus saya koperasi Pak. Apalagi kalau koperasinya sudah disiapkan untuk online-nya apanya, saya kira akan lebih mantap ke depannya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak, nanti kami hubungi lagi untuk tindak lanjutnya karena secara ini siap. Mami sebenarnya ini. Makasih banyak Pak Bahrul. Oke, siap. Assalamualaikum. Baik teman-teman, kita lanjut sedikit dulu ini. Ini pentingnya rantai pasok teman-teman. Di masa pandemi memang ini yang paling banyak ini berkaitan dengan rantai pasok memang. Karena ini berkaitan dengan bahan baku ya. Mulai bahan-bahan baku masuknya, penanganan bahan bakunya, bagaimana proses produksinya, pemasarannya, sampai delivery-nya. Ini biasanya semua terpapar semua ini, terkena semua, sehingga memang butuh langkah-langkah supaya ini bisa diselesaikan. Ini ada beberapa tips-tips ya, misalnya siapkan produk yang laku terjual itu apa saja, kalau perlu buat produk baru. Sekarang memang penting buat produk dan katalog digital. Katalog digital ini buat fotonya yang bagus, kemudian jangan berhenti beriklan. Kalau kayak tadi disampaikan misalnya karyawan pun jualan misalnya, itu lebih bagus lagi. Kemudian gunakan efek gelombang, jadi kita jualan di keluarga terdekat dulu, kemudian tetangga, sampai kemudian kita sasar pasar yang lebih luas. Nah ini contoh isiannya teman-teman.
di Bisnista itu apa yang kita lakukan supaya rantai pasok itu masih bisa berjalan atau tidak terganggu. Contoh misalnya, oh rantai pasok saya selama ini bahan bakunya saya harus ambil di luar Makassar, ada PSBB, bandara atau jasa kargo terganggu. Nah, apa yang saya harus lakukan? Oh, mau tidak mau misalnya harus ganti pemasok. Kita cari pemasok yang lokal saja misalnya. Berarti kita harus ganti pemasok misalnya. Oh, kemudian bahan baku saya ini tidak ada di pasaran. Adakah bahan baku alternatif yang bisa dipakai misalnya? Kita lakukan ini. Jadi apa yang kita lakukan untuk memperkuat rantai pasoknya? Oh, selama ini misalnya untuk penanganan bahan baku itu kita ada beberapa tahapan misalnya. Oh, ini kita bisa kurangi misalnya. Tapi teman-teman, ada banyak faktor yang perlu diperhatikan memang berkaitan dengan bahan bakunya, transportasinya, datanya, komunikasinya, dan seterusnya ya. Ini untuk strategi berkaitan dengan rantai pasok. Nah, lalu bagaimana dengan layanan pengiriman? Layanan pengirimannya ini apakah sekarang ini masih relevan? Karena adanya kebijakan PSBB, biasanya ini banyak yang sudah perlu kita modifikasi lagi. Yang awalnya offline harus jadi online. Yang sebelumnya kita belum menggunakan, kita tidak menggunakan jasa kurir, sekarang kita pakai jasa kurir misalnya. Atau pembayaran, selama ini kita pembayarannya cash, tunai. Bagaimana kalau orang mau transfer misalnya, itu kita harus siapkan sekarang teman-teman. Kemudian bagaimana menjaga hubungan kita dengan pelanggan, itu juga kita harus sudah pikirkan. Bahkan mungkin sekarang sudah kita lakukan ya. Intinya di saat ini kawan-kawan, yang penting itu adalah strategi bertahan. Jadi jangan cari dulu keuntungan atau margin yang sangat tinggi. Yang penting di masa pandemi ini kita bisa survive dulu. Syukur-syukur ada profit atau margin, walaupun itu mungkin sedikit, yang penting kita masih tetap bisa jalan ya. Nah, ini yang harusnya kita kerjakan sebenarnya. Metode pelayanannya sebelumnya itu apa? Alternatifnya itu bagaimana? Misalnya kita lakukan pivoting. Jualan bakso kita ganti menjadi bakso yang frozen, yang pelanggan bisa di rumah misalnya untuk memasak. Kemudian tadi itu hot coffee jadi es kopi misalnya. Itu perubahan-perubahan layanan. Yang jualan langsung pakai jasa kurir misalnya. Ini kita harus lakukan teman-teman. Apa-apa saja perubahan-perubahannya ya. Nah, ini berikutnya penting juga bagaimana strategi mengkomunikasikan. Bagaimana kita komunikasikan ke pelanggan bahwa saya ini di masa COVID-19 ini masih jualan J. Masih ada produk yang kami sediakan ke pelanggan. Atau misalnya teman-teman, bagaimana supaya pelanggan kita itu merasa aman, nyaman mengkonsumsi produk kita. Misalnya tadi yang jualan nugget. Ketika jualan misalnya kita lampirkan juga di situ ada brosur checklist bahwa produk kita itu sudah secara kesehatan itu dijamin. Di checklistnya itu di brosur kita ketika mengantar produk, di situ misalnya checklist bahwa produk kita sudah memenuhi syarat kesehatan. Karyawan pakai masker, yang antar itu juga pakai masker, atau kemudian di bisnis kita sudah menggunakan standar kesehatan yang terjamin, pakai hand sanitizer dan lain-lain. Ini penting karena kapan pelanggan itu tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya bahwa produk kita aman, ini nanti akan jadi masalah ke depannya. Teman-teman sekalian, ke depannya ini semuanya nanti orang akan bicara safety, akan bicara kesehatan. Apakah yang dia makan, apakah yang dia sentuh, apakah yang dia terima itu betul-betul aman atau tidak. Ini yang penting kita jamin betul. Nah, strategi komunikasinya itu bagaimana? Misalnya ini, kita mau mengkomunikasikan ke pelanggan bahwa kita masih jualan. Itu kelompoknya itu berarti kelompok pelanggan. Apa pesan utamanya teman-teman? Pesannya misalnya bahwa kita di masa pandemi ini masih tetap jualan. Pakai media apa? Kita bisa pakai media WhatsApp, media Facebook, dan seterusnya. Jadi memang ini tidak bisa lagi kita bilang saya gaptek, saya tidak tahu IT. Eranya sekarang teman-teman itu adalah go virtual.
Jadi teman-teman harus bisa atau bisa mengambil gambar pakai handphone yang menarik, buat katalog digital, gunakan aplikasi, mulai Zoom, mulai aplikasi semua yang berkaitan dengan IT, itu kita harus kuasai sekarang. Bukan lagi kita bilang, wah saya ini gaptek, tidak bisa, karena ini zamannya yang menuntut kita seperti itu. Mau eksis, ya kuasai IT. Yang terakhir teman-teman, yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mengakses ini bantuan pemerintah. Nah, ini memang perlu dipahami juga karena ini banyak informasi yang kadang simpang siur ya. Katanya ada program ini dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dan seterusnya. Ini yang perlu kita cari tahu betul informasinya. Sudah banyak teman-teman UMKM juga sudah ini Pak, kita sudah capek ini ngisi form, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Ya saya kira kita pahami betul kondisinya teman-teman. Jadi memang kita harus cari tahu betul itu informasinya seperti apa. Nah, kalau Sulsel ini teman-teman memang yang sifatnya bantuan itu baru mau direalisasikan dalam waktu dekat ini. Tapi tidak semua ya. Tidak semua itu yang langsung menyentuh kita. Ada yang sifatnya mungkin bantuan langsung yang karena dia tidak bisa menghidup kalau tidak dibantu. Bantuan sembako ya. Ada yang dibantu lebih ke relaksasi. Ya, bantuan bahan baku, akses kredit dan lain-lain. Ada program itu langsung dari pusat, ada dari provinsi, ada juga dari kabupaten kota. Artinya cari ke informasinya. Ini yang dari pemerintah yang 5, ada bantuan bansos, ada insentif pajak, ada relaksasi dan restrukturisasi kredit, kemudian pembiayaan bantuan modal, ada juga dari Kementerian BUMN. Saya sendiri teman-teman sampai sekarang itu belum tahu bagaimana realnya di lapangan. Karena banyak saya coba kontak teman-teman, itu mereka belum sampai informasinya. Apalagi dapatkan bantuan di saat krisis ya. Tapi tetap semangat, kalaupun ada, kita manfaatkan, walaupun sudah ada, kita tetap eksis menjalankan bisnis kita. Ini akan kita isi yang terakhir teman-teman, berkaitan dengan strategi itu. Ini untuk merespon kondisi pandemi ya. Nanti di-share. Nah yang terakhir, apa rencana aksi kita berikutnya? Dengan kondisi sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kemudian bagaimana cara kita melakukannya? Siapa yang akan melakukannya? Kemudian kapan kita lakukan? Ini untuk kedepannya, bagaimana ketika pandemi ini akan atau kita sekarang memasuki yang namanya new normal. Nah, seperti ini yang akan kita lakukan untuk bisa recovery teman-teman. Ada 4 langkah yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah pastikan informasi valid tentang kondisi usaha yang kondusif. Misalnya, ada info resmi pemerintah bahwa tidak ada lagi ancaman COVID-19. Sekedar informasi teman-teman, kemarin itu Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin sudah menyampaikan untuk Sulawesi Selatan, new normal itu jadi Sulsel atau apalagi yang zona merah kayak Makassar dan lain-lain itu tidak ada new normal. Jadi mal-mal yang sempat buka itu diminta tutup kembali. Akan ada strategi kembali penerapan protokol kesehatan. Itu informasi resmi dari kemarin ya. Tapi ada beberapa juga yang bersiap ke new normal. Jadi punya informasi valid nih. Apakah sudah PSBB? Kalau PSBB itu bagaimana penerapannya? Nah, ini tentu kendala kalau ini kemudian tidak ada kedisiplinan ya, sudah ada ditetapkan protokol kesehatan tapi kemudian tidak diterapkan. Nah, Sulsel khususnya Makassar ini termasuk daerah yang transmisi COVID-nya sangat tinggi. Masih sangat tinggi sekali. Kemudian bagaimana langkah berikutnya? Kita mengkomunikasikan dengan karyawan apa-apa yang akan kita lakukan, rencana pemulihan. Setelah itu teman-teman, kita evaluasi operasi bisnis kita. Apakah sudah bisa berjalan normal atau kita pakai model bisnis yang baru yang akan kita jalankan. Apa yang akan kita jalankan. Baru yang terakhir kita lakukan komunikasi baik internal maupun eksternal ya. Yang terakhir, kalau teman-teman mau buat rencana keberlanjutan usaha, ini ada aplikasi.
aplikasinya ini namanya Atlas Bisnis. Nanti teman-teman silahkan download aplikasi Atlas Bisnis ini. Ini ada di Play Store. Di situ teman-teman bisa belajar bagaimana tentang keberlanjutan usaha. Kemudian Anda juga, teman-teman juga bisa buat rencana pemulihan usaha pakai aplikasi Atlas Bisnis. Ini ada semua ya. Teman-teman nanti bisa coba download. Saya sudah coba download, luar biasa, lumayan bagus. Ini yang buat adalah Palang Merah Internasional. Jadi International of Federation Cross Red. Jadi Federasi Dunia untuk Palang Merah Internasional yang buat aplikasi ini. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Materinya, mohon maaf agak cepat begitu ya, karena waktu yang singkat. Nanti saya share di grup lembar kerjanya, teman-teman silahkan isi. Karena memang kita nanti harus buat di bisnis, terutama yang UMKM itu, wajib buat yang namanya PROTAP, prosedur tetap untuk keberlanjutan usaha. Jadi harus kita memang siapkan itu ya, kawan-kawan sekalian. Oke, ini yang saya bisa share, sudah jam 10.53. Ada yang mau didiskusikan kawan-kawan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dengan ini saya persilahkan langsung. Silahkan teman-teman. Saya sudah unmute, tapi kalau ada yang masih speakernya masih di mute, silahkan di unmute dulu. Silahkan, kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan. Silakan teman-teman semua. Ada ini Faisal Handal, silakan. Atau bisa melalui chat juga, teman-teman. Kalau tidak ada mungkin kita ini saja Pak Di, karena sudah jam